Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadrihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya. Dengan nikmat-Nya lah sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ditambahkan keberkahan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kelak nanti di yaumul qiyamah akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, kita masih membahas dalam kitab Fathul Ghori bil Mujib, ya, Fathul Ghori bil Mujib ala tahdibi targhib wa tarhib, disusun oleh Said Alawi bin Abbas al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari orang-orang soleh. Ya, kita masuk padanya at-targhib fi shaffil awal wa fi taswiyati sufufi wa wasalaha wa saddil furji wa targhibu min raf'il basari ila samai hala salah. Ini judulnya panjang nih. Targhib, anjuran. Ya, kita masuk padanya anjuran fi shaffil awal. Anjuran, ya, di dalam shaf awal. Awal di dalam salat. Ya, dianjurkan bagi kita untuk mengedepankan atau berusaha padanya shaf awal di dalam barisan salat. Wa fi taswiyati sufufi, ya, dianjurkan juga di dalam shaf dalam salat itu untuk rapat, ya, merapatkan, apa yang namanya sama, menyamakan, wasalah, saling sambung menyambung. Ya, kan ada di sini ada shaf, ntar longgar, baru shaf lagi longgar, jangan, harus rapat. Ya, dianjurkan untuk saling terikat kayak mata rantai. Ya, rantai kan kalau misalnya tidak rapat, ya, nggak bakalan bisa nyangkut, nggak bakal keikat jadinya. Kenapa rantai itu keikat? Karena satu dengan yang lain saling terikatan, berdekatan. Ya, nah ini soft sholat kayak begitu tuh, dianjurkan. Ya, nanti khawatir ketika berjamaah nanti nggak dapat pahala jamaah nih yang longgar nih. Maka dianjurkan untuk merapatkannya. Ya, wasiddil furuji, begitu juga menutupi sela-sela yang kosong. Ya, kalau di depan misalnya ada orang, kan namanya orang awam nggak paham nih. Karena kita sholat di depan itu masih ada yang longgar-longgar. Bagi yang di belakang ini hendaklah dia jangan bikin shaf baru lagi. Ya, masuk dulu ke dalamnya. Rapetin, ya, rapatkan. Kadang-kadang kan orang bawa sejadah, satu sejadah untuk dia, kosong tak, jadi longgar. Ya, harusnya sejadah itu satu sejadah
bisa 2 orang itu, kecuali dia sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan sejadah besar lagi, yang wakil sendiri dia ya. Nah ini dirapetin, masuk ke dalamnya ya, masuk ke dalamnya. Kalau di situ, kalau ada yang longgar, yang di sela-sela, yang kiranya bisa masuk 1 orang, kalau misalnya yang belakang yang belum sholat ini geserin ya, yang sholat tahu udah tuh, jangan nggak mau udah geser, baru udah ada sela masuk ke dalam ya. Jadi jangan bikin dulu soft baru, kecuali semua di soft awal itu udah rapat ya, udah rapat, nggak ada sela baginya. Wa tarhib, dan ancaman min raf'il basar, mengangkat mata atau memandang mata ke atas, ila sama ya, hala sholat, dalam keadaan sholat. Jadi nggak boleh kita sholat itu hati makruh, tapi nggak boleh kita begitu lagi sholat angkat mata kita, kepala kita di langit. Harusnya kan kita tempatnya sujud ya, tetapi sholat itu adanya di tempat sujud gitu ya. Mandang kita, mata kita itu di tempat sujud ya, mandang mata kita ketika sholat di tempat sujud begitu, tempat sujud kita itu sunnah afdolnya ya. Kalau memandang ke depan itu ikhtilaf. Kalau di depan Ka'bah, ulama ada yang mengatakan harus, kalau depan Ka'bah di sunnahnya anjurannya melihat. Tapi ulama yang lain mengatakan di ikhtilaf, berbeda pendapat. Tetap walaupun depan Ka'bah tetap tempat sujud. Yang nggak boleh itu ke atas ya, nggak boleh itu ke atas ke dalam sholat. Ini hati-hati. Kalau begini, kalau di bukan Ka'bah makruh kita begini, harusnya tempat sujud. Kenapa? Ya nanti banyak sesuatu yang tidak bikin khusyuk bagi kita. Kita kalau begini sholat nggak mandang tempat sujud, nanti ada tulisan Adidas misalnya, dibaca ntar. Walaupun dalam hati duduk ya ke bawah biar kelihatan. Itu salah satu yang dianjurkannya, jangan memandangnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufi ar-rijal awwaluha, sebaik-baiknya shaf laki-laki di dalam sholat ya, ini kalau dalam sholat atau sesuatu yang baik, sesuatu tempat yang baik kayak taklim ya, apalagi sholat itu baik benar. Awwaluha, yang paling baik adalah di depannya. Ai aktsaruha ajran, maksudnya apa? Yang paling banyak pahalanya bagi laki-laki itu adalah barisan pertama, di shaf pertama ya, paling banyak tuh pahalanya baginya ya, itu besar pahalanya. Wa khairu sufufi nisa wa syarruha akhiruha, paling ya syar jeleknya ya, maksudnya di sini dikatakan aqallaha thawaban ajran, paling sedikitnya maksudnya pahala bagi laki-laki adanya di sop akhir, sop belakang. Jadi paling banyak pahalanya ya ketika sholat, terutama dalam sholat itu berada di sop awal. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, cepat-cepat berlomba-lomba kita untuk mendapati saf awal. Ini kadang-kadang kita jangan ngalah, ulama memakruhkan, silakan, nggak boleh ya, itu makruh hukumnya itu, karena dia harusnya dia mendapat fadilah begitu besar malah kasih orang ya, kasih orang. Kalau sedekah baru ente duluan dah, nggak apa-apa ya, ente yang kasih nih
ya kamu duluan dengan masalah. Kalau sop awal, ya langsung datang duluan, maju, jangan mempersilahkan, terlalu baik. Ya, ini kan kita di dunia ini kecuali kita nyobot orang, mukul ini tuh lain cerita. Main cepet-cepetan, jangan mempersilahkan, itu makruh hukumnya. Ya, makruh. Jangan kita ini langsung paling depan. Tapi kalau ini paling di belakang imam, kalau bisa yang ngerti. Ya, kalau di belakang imam, kalau bisa yang faham dalam ilmu fikih. Jangan sembarangan. Takut kalau imamnya suatu saat batal, yang paham langsung maju. Ya, kalau yang nggak paham, ya sebelah samping dah. Ya, khawatir tadi bingung nggak bisa menggantikan imam. Makanya penting. Ya, di sof awal paling apa ya? Paling pahalanya besar, katanya Nabi SAW bagi laki-laki. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan paling buruknya, paling baiknya, begitu, paling bagusnya sof perempuan adalah di akhir, kebalikan dari laki. Ya, maksudnya apa di sini? Min bu'di 'anil rijal, semakin jauh dari laki-laki, semakin pahalanya semakin besar. Itu kalau perempuan. Ya, perempuan itu makanya disunahkan, itu dianjurkan, fadilahnya itu sholatnya di rumah. Di masjid boleh gak? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau utamanya di mana? Di rumah. Kenapa? Karena perempuan semakin jauh dari laki-laki, semakin besar pahalanya. Semakin ketutup, semakin besar pahalanya. Jadi kalau sholat di rumah, pahalanya besaran mana? Di dalam kamar. Di dalam kamar ada kamar lagi nggak? Ada ruangan. Di dalam ruangan tersebut, di dalam semakin besar pahalanya. Itu khusus perempuan. Tapi kalau laki enggak. Semakin besar di mana? Di masjid. Di mana? Di depan. Jadi kebalikannya itu kalau perempuan. Ya, ini bukan dilarang masjid, nggak dilarang, enggak. Kalau yang menyebarkan fitnah baru dilarang. Ya, kalau yang menyebabkan fitnah baru dilarang. Tapi kalau untuk sop gimana? Barisan paling belakang, paling ngumpet, itu paling besar pahalanya. Itu perempuan. Kebalikannya dari laki-laki. Ya, minal bu'di 'anil rijal, semakin jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Bukan laki-laki yang mahram, yang bukan mahramnya, semakin nggak ada pandangan laki-laki, nggak terlihat pandangan laki-laki, semakin jauh, semakin akhir dalam sop, itu semakin besar pahalanya. Itu khusus laki-laki, perempuan. Ya. Wa syarru awwaluha, dan sebarik buruk-buruknya yang paling dekat dengan laki-laki jaraknya. Apalagi pandangan dengan laki-laki bukan mahramnya semakin dekat, itu semakin syarru, katanya paling jelek, kata Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW. Itu saling menjaga. Ya, bukannya kita nggak boleh, enggak. Itu dalam urusan sholat barisan. Ketika sholat begitu. Ya, semakin jauh, semakin terjauh dari ini semakin besar. Ya, sebelakang malahan. Itu beda dengan laki-laki. Ya. Kenapa? Sop awal itu lebih utama. Ya, ini khusus bagi laki. Nabi SAW katakan, "Lau ya'lamun nas ma fil nida' was safil awal." Ya, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi astahimu." Kata Nabi, jikalau seseorang manusia tahu apa-apa pahala atau fadilah, keutamaan yang besar di dalam an-nida, azan, pahalanya, atau wasofil awal, atau pahala di sof awal, ya, dia tahu nih, ya, seandainya manusia tahu apa-apa besarnya pahala yang ada di orang azan atau berada di sof awal. Ya, kalau kita nggak dapetin azan, minimal kita sof awal. Kalau kita nggak telat datang, usahakan. Kenapa? Kan Nabi, "Tsumma lam yajidu", dia nggak dapat, berebutan nih maksudnya. Ya. Kalau seandainya dia menjadikan apa? Untuk ya, mengundinya,
ya, maka dia pasti akan mengundinya. Kalau dia tahu, ya udah diundi dah. Siapa duluan yang menjadi sop awal? Ya ente aneh, ayo cocok. Wah, aneh. Pasti akan ribut begitu. Yaudah, nggak mempersilahkan, nggak mau, karena dia tahu besarnya pahala sop awal. Karena nggak tahu, silakan. Begitu. Karena nggak tahu, jadi silakan. Tapi kalau seandainya dia tahu kata Nabi besarnya pahalanya di saf awal, pasti wah gua dulu dong, mulu pasti begitu. Ganti-gantian tuh pasti ada percekcokan. Kenapa? Mau rebutin masalah saf awal. Ya, begitu juga azan sama di situ. Di saking apa besarnya sayang tidak diketahuan. Ya. Bahkan di hadis yang lain Nabi katakan wa inna shaffal awal ala mithli shaffil malaika. Shaf awal seperti keberadaan shafnya malaikat. Jadi shaf awal itu shafnya malaikat. Malaikat berada di shaf awal. Walau alimtum fadilatuhu, jikalau engkau tahu, kalian tahu fadilah, keutamaan-keutamaan yang berada di shaf awal, labtadartumuh, niscaya kalian akan saling memperebutkannya. Kata Nabi, saking utamanya di saf awal, kata Nabi, saf awal ini adalah saf-safnya malaikat. Kata Nabi, jikalau engkau tahu utama, kebesaran atau pahala fadilah di saf awal, niscaya kalian akan berebut. Kalau bisa berantem dah. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena tahu. Karena nggak tahu, udah biasa aja. Ya. Makanya sangat benar saf awal ini saf benar-benar fadilah minimal. Ya, kita sholat berjamaah, usahakan berusaha keras berada di saf awal. Ya, saf awal nih barisan pertama. Ya, Nabi SAW katakan inna Nabi SAW kana yusalli ya ala safil awal salatan wala thani wahidah. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW katakan apa? Nabi SAW selalu mendoakan orang yang berada di saf awal 3 kali. Didoain dengan Nabi itu saf awal 3 kali. Ya. Wa ala tsani wahidah, dan yang di saf yang kedua didoain sekali doang ke Nabi. Yang ketiga nggak tahu dah. Ya, karena hadisnya bunyinya begitu doang. Ya, Nabi mendoakan ya orang yang berada di saf awal sampai 3 kali doain ke Nabi. Makanya kalau kita mendapat saf awal, selain dapat fadilah, dapat juga doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya fadilah nih. Ya, ini alhamdulillah ilmu nih. Ya, kalau kita nggak ada hadir majelis taklim, kita nggak tahu. Ya, makanya buru-buru datang. Kalau misalnya saf awal itu utamakan. Jangan memperlambat. Tak keselak orang ntar. Ya, biarin saf awal. Depan. Apalagi kalau di saf awal kan lebih khusyuk, nggak ngeliat orang, langsung di depan sama imam, dengar suara imam, lebih enak, lebih khusyuk, ya, lebih apa ya, pendekatan dirinya kepada Allah tuh lebih terjaga di situ. Ya, saf awal. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan. Ya, makanya alhamdulillah kalau yang taklim sih, insya Allah kalau dia nggak telat, buru-buru dia akan terobos masuk ke dalam saf awal ya. Tapi kalau udah nggak muat, ya maksa. Ya nggak boleh kita ngambil hak orang, tarik orang, mundurin deh. Jangan, orang udah duluan, nggak boleh. Dolimin orang nggak boleh. Ya. Tapi kalau mau buru-buru langsung. Jangan ada tradisi itu di dalam mengambil saf awal itu kita mempersilahkan. Jangan lagi. Kalau orang yang menuntut ilmu tuh langsung segera. Jangan ada tradisi silakan, yaudah duluan maju, nggak ada begitu ya. Kalau mau ngantri sesuatu barang di Indomaret misalnya, ya, kita nanti duluan nggak apa-apa. Nggak, itu bagus, pahalanya besar tuh. Ya, mendahulukan orang lain. Buat lagi buru-buru nih kelihatan nih, silakan dah duluan. Nah itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam sholat langsung. Ya, dahuluin depan. Kalau bisa sebelah kanan dulu diisi. Ini imam, sebelah kanan imam. Ya, jadi aturannya gini, ini imam. Ya, sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi kanan kiri. Jadi lebih condong banyakkan ke kanan dulu. Dari
kiri. Jadi kanan kiri sampai penuh. Gitu. Jangan condong kiri semua, enggak. Kiri lebih banyak, kanan lebih banyak. Ya, kanan lebih berat bahasanya. Ya, jadi kanan dulu, kanan kiri, kanan lagi kiri, kanan kiri. Jadi kanan dulu. Jangan keisi sop 2 setelah sop awal ini terpenuh rapat. Ya, sop awal ini terpenuh. Kalau nggak penuh, belum, ntar dulu. Kecuali sholat jenazah ya. Sholat jenazah orangnya dikit. Ya udah, kalau bisa dibagi-bagi tuh supaya lebih ke belakang. Ya, sholat jenazah. Ya, baru nggak masalah. Kalau sholat apa namanya? Sholat 5 waktu, ya udah sampai mentok. Ya, sholat asar misalnya 1 baris, itu 1 baris. Jangan bikin 2 baris. Ya, tetap bikin 1 baris. Ya. Ini kadang-kadang kalau sholat tarawih tadi sering lihat istiqomah di tempatnya di situ terus misalnya, padahal udah kosong tetap aja masih di situ. Itu nggak dapat fadilah pahala jamaah itu. Ya, karena terputus. Ya, balasan jamaahnya terputus, nggak dapat fadilah pahala jamaah. Hati-hati. Jadi kita sholat nih misalnya, ini sholat, ini keisi. Di sini kosong, dikisi lagi. Nah ini nggak dapat jamaah nih, kosong nih. Terputus deh berjamaahnya. Sholat jamaah, hati-hati makanya. Ya, harus nyambung tuh, nyampe terus nyambung. Ya. Sah sih sah, kalau sholatnya sah kalau di masjid. Cuman fadilah pahala jamaahnya itu terputus deh. Ya, terputus karena apa? Ada rongga yang memutuskan barisan jamaahnya, kecuali tiang yang mutusinnya. Emang nggak bisa digeser tiang, tuh lain cerita. Kalau orang, kalau bisa, ya ini harus langsung. Jangan tuh, hati-hati tuh. Ini suka lihat tuh kalau di sholat tarawih begitu tuh. Ya, di pojokan aja. Padahal barisnya cuma 2 baris, masih penuh pojok atau di sono. Sholat nggak masalah, sah sholatnya. Cuman nggak dapat jamaah, pahala jamaah terputus itu. Terputus ya. Kayaknya harus nyambung namanya. Ya, nyambung. Ya, kenapa masih sah? Ya, karena berada di masjid. Ya, masih berada di masjid. Mau di pojok juga, kalau dia mau ini masih bisa ikutin imam. Masih berjamaah, fadilahnya yang nggak dapat. Ya, fadilah pahala jamaahnya sholat dianya sah. Cuman utama atau pahala jamaahnya nggak dapat. Ya. Ini hati-hati, kita perhatiin gini. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qol lusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq walladhi nafsi bi yadihi inni la ara syayatin tadkhulu min khalali saffa ka'annaha al-hadab. Rawahu Abu Dawud bi isnadin syarti Muslim ala syarti Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban bi sahihihima. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Rusu, rapatkanlah. Nabi nyuruh rapatin. Sufufakum, saf-saf kalian. Nabi suruh rapatin. Ya, Nabi tuh kalau mau sholat tuh lihat dulu ke belakang. Ya, ini pelajaran bagi imam. Kalau habis qomat jangan langsung Allahu Akbar, lihat dulu ke belakang, nengok dulu. Udah pada datang belum? Jangan baru 1-2 orang di sini udah Allahu Akbar, enggak. Kendaliin dulu, ini kan jadi imam. Harus apa? Ayo dalam masjid petan, masuk, rapetin, begitu. Ya, Nabi tuh begitu. Ayo rapetin. Jangan ada yang kosong. Ayo cepat. Kadang lama jalannya. Kayak orang malas-malesan. Ayo cepet. Nunggu nih jamaah di sini gitu. Jangan langsung Allahu Akbar dulu. Itu khususnya imam. Ngelihat dulu ke belakang. Udah bener belum? Posisinya udah bener. Kan kayak orang panglima perang. Ya, jangan langsung perang, jangan langsung begitu. Lihat dulu udah pas prajuritnya nih. Ke sholat itu ibarat kayak begitu. Ya nanti Nabi ibaratkan Nabi gitu seperti itu kata Nabi. Ya Nabi mengatakan rusu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dekatkan di antara keduanya. Dideketin. Ya wa hadzu bi'anaq. Ya sampai dekatnya apa ini?
ya, diluruskan leher-lehernya. Jadi pundak ke pundak itu sejajar, nggak ada rongga, nggak ada apa ya? Jadi nggak terlalu dempet tapi nempel-nempel semua. Jadi sama leher tuh sebatas semua rapi. Ya, ukuran lurusnya gimana? Ukuran lurusnya belakang tumit, bukan depan, belakangnya. Jadi kalau belakang kan insya Allah rata semua tuh. Jadi kalau misalnya kita injek ini nih ada garis, ini tumit kita di sini semua misalnya, tumit di sini semua. Jadi rata udah. Bukan ratain depannya. Karena kenapa? Karena kan ada anak orang dewasa, ada anak kecil. Dewasa itu iniannya kecil, ya punggungnya. Dewasa yang gede, ya anak kecil-kecil. Maka kalau biar rata gimana? Pas tumitnya, belakangnya pasti rata semua itu. Ya, jadi, nah ininya datanya itu pasti semuanya sampai lehernya rata lurus. Ada garis sudah enak di sini. Udah ikutin garis aja terus. Jangan ada yang maju, jangan yang udah segaris. Itu juga sama, segaris ratain. Ya, waladhi nafsi biadi, kata Nabi bersumpah dengan jiwanya di tangannya, inilah ara syayatin, sesungguhnya aku melihat setan tadkhulu min hilal saf ka'annah lahadab, yang mana setan lalu lalang, syayatin. Ketika orang sholat lalu lalang, ya dia masuk ke sela-sela orang sholat, seperti kanak kambing yang ngolos masuk sono. Jadi kalau sop nggak rata itu, ya itu setan itu mainin tuh orang sholat tuh. Ya, jadi kita nggak khusyuk. Ya, jadi nggak khusyuk, masuk sono. Ya, bukan kaki kita dikengkangin. Ada orang ngajarin ini kaki semakin dikengkangin biar rapat, bukan. Orangnya dikemariin gitu, dimajuin. Jadi sama ini, sama tumit, dekat. Artinya pas anggota tubuh dia. Dia sujud, dia ruku pas. Enggak jauh. Bukan semakin jauh, kalau dikengkangin begini, tolong ntar. Ya, jadi harus tetap dirinya tetap. Ya, enggak terlalu dempet, enggak terlalu renggang. Sama sejajar ya, laki, semua sejajar. Ya, jangan ada yang selak dikit, kata Nabi. Biasanya itu karena aku melihat Nabi itu kan matanya itu melihat yang gaib juga, zahir wa batin, yang gaib maupun yang enggak. Itu Nabi ngelihat sesuatu yang gaib, ngelihat setan Nabi. Mata kita beda dengan matanya Nabi. Maka Nabi melihat. Maka Nabi suatu saat pernah ketawa. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Tiba-tiba ketawa, saya senyum. Ketawanya Nabi kan bukan ketawa seperti kita, terbahak-bahak. Ya, Nabi ketawa karena ada sesuatu yang aneh. Kata Nabi, aku lihat setan lagi makan sama orang tuh di situ, yang makan lupa baca doa. Ya, setan ikut makan. Kalau orang kan kalau lagi makan itu dia nggak baca doa, setan makan tuh. Di pertengahan diingat, astagfirullahaladzim, ani lupa baca doa. Bismillah ya Allah wa akhir. Baca doa langsung. Itu setan muntah langsung. Dimuntah-muntahin sama setan. Makanya Nabi ketawa langsung. Lihat setan muntah-muntah. Ya, jadi Nabi memandang sesuatu, ngelihat setan. Makanya Nabi aku melihat setan-setan ketika sholat mundar-mandir di sela-sela orang yang sopnya nggak rapat. Seperti apa diibaratkan dari Nabi? Seperti anak kambing. Ya, kalau ada lolosan, ada lubang dimasuk sono kan begitu. Ya, itu makanya bikin kita jadi nggak khusyuk tuh begitu. Ya, tapi kalau kita rapet, jadi kita jadi apa namanya, aman di situ, selamat. Ya. Dan juga orang yang merapatkan sholat termasuk penyempurnaan sholat. Ya, Nabi katakan sawu sufufakum, ya rapatkanlah saf kalian. Fa inna taswiyata saffi min tamami sholat, karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Ya, jadi sempurna sholat kita. Ya, makanya rapetin. Kayak tadi maghrib, ya ada yang masih renggang. Alangkah baiknya apa? Rapetin. Kita ini dulu.
Jangan langsung bikin sop dulu. Karena kenapa? Ya ini jadi kita nggak khusyuk juga. Ya itu harus benar. Apa bukan diinjek kayak ada orang ajarannya kan kakinya diinjek. Jangan. Ya rapat aja, kaki sama kaki rapat. Ya lurus. Sunnahnya kan emang kan semuanya menghadap kiblat. Dirinya begini, bukan begini. Kita lurusin begini dirinya. Jadi jempol, telunjuk itu sunnahnya menghadap kiblat kita. Menghadap sono, kiblat. Ya begini. Cara dirinya benar begitu. Bukan cara diri orang diri biasa. Orang diri biasa kan kalau kita diri biasa kan pasti mencong. Begini. Coba kalau kita diri. Nah kalau dalam sholat kita lurusin. Nah, jadi yang teman kita sama begitu juga. Jadi lurus semuanya, rapi jadinya. Jadi nggak ada yang begini. Ya kalau ada yang begini nanti giniannya akan longgar. Kalau dia lurus begini akan rapat semuanya. Ya, emang susah sih. Kalau bagi yang belajar doang, yang alhamdulillah makanya soft awal tuh bagi kita yang taklim. Kita usahakan amalin, usaha sabisaki, karena biar kita mendapat fadilah keutamaan, karena udah tahu tuh fadilahnya besar. Ya ketika sholat berada di soft awal. Ya makanya sangat kita anjurkan ya, jangan sampai ya Nabi sangat menganjurkan jangan sampai kita lalai hal yang semacam ini. Ya kalau bisa sunnah itu usahakan semaksimal mungkin kita amalin. Ya, karena di dalam sunnah itu dapat fadilah, pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa an Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ini masih mengenai tentang anjuran untuk shaf awal. Banyak hadisnya Nabi ya, untuk kita shaf awal. Nabi katakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya Allah, ini kata Nabi dalam hadis apa? Rawahu muttafaqun alaih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya. Dari hadis Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma berarti dari Nu'man sahabat ya masuk Islam, ayahnya Bashir juga orang Islam. Makanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ya, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum. Ya, nah, dari sini pakai la tasawwunna. Ya. Sungguh ya, kalian harus meluruskan soft kalian. Jadi pakai la tasawwunna. Jadi sungguh kalian nih, perintah Nabi harus benar-benar meluruskan soft kalian. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu biasanya ada kata perintahnya itu beda-beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita kan nyuruhnya itu sesuai dengan tingkat suara. Kalau bahasa Arab enggak hanya suara doang. Dari segi bahasanya kalau menjelaskannya perintahnya itu beda. Kadang perintahnya biasa, tegas dikit, enggak ada ini lagi dah. Udah tegasnya paling mentok. Misal kalau dalam bahasa Arab misalnya ada seorang guru misalnya suruh duduk, ya, suruh duduk muridnya. Ayo misalnya, ayo fulan ijlis, ayo duduk. Itu masih tingkat perintah bawah tuh, nomor 1, masih biasa. Ayo ijlis, duduklah, biasa aja. Itu kadang-kadang orang masih ngeyel tuh, kadang duduk kadang enggak tuh, karena masih tingkatan perintahnya biasa. Kalau orang yang beriman cukup yang pertama aja udah pasti diturutin, orang yang taat. Kalau ada yang ngeyel lagi, naik tingkatan tuh, ijlisan, duduk, tingkat tuh kalau bahasa kita. Masih juga, itu tingkat penengah tuh, tengahan tuh, naik tinggi tuh, udah naik hitam tuh biasanya. Kadang masih ngeyel juga. Nah mentoknya lagi, ijlisanna, udah begitu tuh, duduk udah begitu dah.
Udah nggak ada toleransi lagi, pokoknya duduk. Itu bahasa Arab, ijlisan, duduk ente. Nah, ini kalau bahasa Arab. Nabi di dalam merintahkan untuk merapatkan sop, pakai yang ketiga itu. Ya, la tasawunna sufufakum, sungguh kalian ya, harus merapatkan sop kalian. Nggak begituin. Udah nggak sembarangan lagi, bukan perintah-perintahan lagi, udah bener-bener harus ikutin. Bahasa kita ini begitu. Yang ngeyel harus ikut, tarik, bawa, rapetin. Jadi nggak ada kata perintah lembek-lembekan lagi tuh. Ya, itu lain. Kenapa? Au la yukhalifanna Allah baina wujuhakum. Atau kalau enggak, kata Nabi, Allah akan apa? Allah benar-benar akan memalingkan wajah kalian. Bayangin, au yukhalifanna Allah baina wujuh, rapatkan saf kalian, bahasanya gitu Nabi. Itu dalam intonasinya tuh, suaranya, artinya kata perintahnya perintah serius nih. Kalau enggak juga, kalau kamu nggak mau juga, Allah akan palingkan wajah kalian langsung. Bayangin tuh, ini kan udah benar-benar fadilah besarnya di dalam soal, nggak main-main, ya, bukan sembarangan. Makanya bagi orang yang faham, yang ngerti akan ilmu, ya, dia akan buru-buru berusaha keras mendapati atau berlomba-lomba berebut untuk mendapati saf awal ketika sholat berjamaah. Ya, karena udah nggak main-main. Ya, kalau bisa benar-benar lurusin, jangan sembarangan, jangan nih. Bagaimana kiranya kalau seandainya ada orang yang batal misalnya, ya, kan otomatis kan bolong gitu. Ada orang yang batal, kan orang keluar, kadang-kadang ini keluar aja udah, karena batal, mau kapan lanjutin, ada buang angin, misalnya gitu, batal sholatnya, akhirnya dia kabur nih. Atau anak kecil, namanya anak kecil lagi depan, tiba-tiba apa? Kabur, bolong jadinya. Nah, bagi yang di depan, dia rapetin, dia minggir kemari, lama-lama, tapi jalannya jangan 3 kali berturut-turut, selangkah-selangkah, 1, 2, rapet, sebelah sono ngerapet. Tapi kalau seandainya di depan nggak paham, nggak rapet-rapet, maka yang bertindak yang di belakang. Yang di belakang gimana? Maju ke depan. Kenapa? Untuk merapatkan sop yang ada di depan. Gitu. Ya. Harusnya kan, jadi kan misalnya ada orang yang bolong di depan. Ya. Karena anak kecil, kayak anak kecil kalau bisa jangan di depan. Ya, kecuali anak kecil yang sudah balik. Dewasa udah wajib baginya untuk sholat. Ya. Kalau yang masih kecil-kecil, suruhnya di belakang dah. Ada tak bikin rusak sholat jadi bercanda. Ya. Nah ini karena di sop depan, dah keluar. Ketika keluar, ya, itu yang di samping rapatnya arah kemari, bukan ke pojok sono. Ya, arah rapat. Kalau nggak mau ngerapat juga, karena nggak paham mungkin, jadi takut batal namanya sholat. Ya, dia nggak mau bergerak. Yang di belakang maju dikit-dikit. Majunya jangan langsung mutawalian 3 kali berturut-turut, batal. Majunya selangkah 1, 2, diem dulu. Ya, kita baru maju dikit lagi, 1, 2, sampai rapat. Jadi jangan majunya lari atau loncat, nggak boleh, batal sholatnya. Jalannya 1, 2, pelan-pelan aja, jalan biasa, nggak usah lama gede-gede. 1, aduh batuk. Ya, 1, 2, diam. Ntar lagi 1, 2. Jadi langkah palingnya berapa? Ya, pelan-pelan. Itu merapatkan sop di depan. Ya, paham ya? Allahu a'lam bishawab. Udah azan ya? Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan segala sunnahnya. Allahumma aftah masami'a qulubina lidzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata nabiyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amalan bi kitabik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbana i'tarafna bi
وأننا أسرفنا لا لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قصد صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.